Diam. Jangan bergerak. Elzan, awas. Bangsat. Halo teman-teman digitalku, kumaha mangcu. Kehilangan ibu atau kaki penyeimbang kasih sayang pasti adalah hal terberat yang akan dirasakan sebuah keluarga. Contoh kecilnya aja nih, kalau ibu pergi arisan bentar doang, pasti situasi rumah bakal kacau kan? Apalagi kalau ditinggal pergi selamanya. Nah, inilah yang dialami oleh keluarga Pak Musa di film Pertaruhan rilisan tahun 2017. Sepeninggal istrinya, dia yang gak mampu menunjukkan rasa cinta kepada anak-anaknya hanya mengajarkan soal kemandirian. Padahal yang dilihat anak-anaknya cuma kekerasan dan ketidakterbukaan hingga hal naas menimpa keluarga mereka. Ingin tahu selengkapnya seperti apa? So, pastikan sinyal internet Anda aman dan langsung aja kita masuk ke alur filmnya, let's go! Film ini akan berfokus pada Pak Musa dan keempat anak lelakinya. Ada Ibra 24 tahun, lalu Elzan 21 tahun, Amar 20 tahun, dan si bontot Ical 14 tahun. Semenjak kematian sang ibu saat melahirkan Ical dulu, keluarga ini terbilang kurang harmonis. Pak Musa juga kebingungan bagaimana caranya memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya. Tapi walaupun begitu, dia adalah sosok bapak yang sangat bertanggung jawab. Pak Musa berusaha untuk bekerja lebih keras lagi agar masa depan anak-anaknya bisa lebih baik daripada dirinya. Di sini yang bersekolah hanya Ical, sedangkan ketiga kakaknya memilih putus sekolah karena tidak mau membebani Pak Musa dengan biaya sekolah yang mahal. Dua di antara mereka memutuskan untuk bekerja. Ibra diketahui bekerja di sebuah biliar bar sebagai keamanan, lalu Elzan jadi pelayan kafe, sedangkan Amar dia hanya menjadi berandalan pengangguran karena bingung mau bekerja di mana. Setiap kali selesai bekerja, Ibra, Elzan, dan Amar pergi ke klub malam untuk berjudi, mabuk-mabukan, dan juga menonton pertandingan tinju Jamilah, kekasih dari Ibra. Namun, ketika pertandingan itu belum lama berlangsung, Ibra sadar bahwa di antara para penonton ada adiknya yang paling bontot yang ikut bersorak mendukung Jamilah. Karena seharusnya Ical belajar, Ibra pun segera menghampiri bocah itu untuk memarahinya dan menyuruhnya untuk pulang. Karena Ical terus menolak, Ibra beberapa kali memukulnya, tapi hal itu langsung dihentikan oleh Elzan. Dia yang terlihat lebih care kepada adiknya ini mengizinkan Ical untuk bergabung kali ini saja. Pertandingan tinju itu akhirnya dimenangkan oleh Jamilah, dan untuk merayakannya, Ibra mengajak adik-adiknya untuk mabora termasuk Ical yang sedari dulu sudah penasaran dengan hal-hal seperti ini. Setelah malam sudah semakin larut, mereka pun kemudian pulang. Dan agar kelakuan mereka malam itu tidak diketahui oleh bapak, Ibra dan adik-adiknya berusaha untuk masuk diam-diam. Tapi ternyata... Jagain adik-adiknya. Sudah jelas dong dari kenakalan mereka malam itu, mereka bertiga kena marah habis-habisan. Terutama Ibra sebagai anak pertama yang tidak sanggup memberikan contoh yang baik untuk adik-adiknya. Keesokan harinya, Pak Musa berangkat bekerja sekaligus mengantar Ical sampai depan gang. Walaupun sudah sering sakit-sakitan dan pekerjaannya sebagai seorang satpam bank cukup menguras tenaga, tapi Pak Musa masih semangat untuk bekerja demi menghidupi keluarganya. Selama di perjalanan, Pak Musa tidak henti-hentinya menasihati Ical untuk tidak meniru kakak-kakaknya. Tapi setelah mereka berpisah di depan gang, bukannya menuruti perintah bapaknya itu, Ical tidak pergi ke sekolah dan malah ngacir entah kemana. Sakit yang kini sedang diterita oleh Pak Musa ternyata sudah diketahui oleh rekan kerjanya yang bernama Komar. Tidak seperti yang lain yang takut dengan Pak Musa, Komar ini justru berani menyinggung sakit yang diderita oleh Pak Musa. Bahkan Komar menyarankan Pak Musa untuk segera pensiun daripada harus dipecat karena tubuhnya yang sudah tua dan sakit-sakitan. Seperti yang udah Mimin bilang tadi, Amar adalah satu-satunya berandalan pengangguran yang sukanya nongkrong-nongkrong gak jelas. Dia juga suka sekali menggoda tetangganya yang solehah dan cantik bernama Asti. Hari itu ketika Amar gagal merayu Asti, Pak Haji alias bapaknya Asti muncul dari belakang. Dia datang untuk memarahi Amar karena selalu menggoda anaknya, tapi dia juga menyuruh Amar datang ke rumahnya besok untuk membicarakan suatu hal.
Sementara itu di biliar bar, Ibra geram kepada salah satu tamu yang berusaha menggoda rekan kerjanya. Karena tidak suka melihat wanita diperlakukan kurang ajar, Ibra pun mengajar orang tersebut sampai kapok. Tapi yang justru dimarahi oleh bos adalah Ibra. Bos bilang hal itu sudah menjadi bagian dari pekerjaan para pelayan karena bar ini memang tempatnya untuk bermaksiat. Bukan hanya Ibra yang bermasalah dengan tamu, Elzan yang bekerja sebagai pelayan kafe juga sering mengalami hal tersebut. Dia bahkan dihina sebagai orang rendahan karena hanya berprofesi sebagai seorang pelayan. Sedangkan Ical yang kini sudah menjadi seorang remaja malah mengambil majalah dewasa milik kakaknya dan diam-diam colai sebelum akhirnya berhenti karena mendengar Pak Musa sudah pulang bekerja. Pada keesokan harinya, Ical kembali bolos sekolah dan malah ngacir untuk main game. Di sana, Ical kena labrak karena ketahuan kalau main gak pernah bayar. Karena tidak bisa melawan, Ical pun hampir celaka. Tapi di waktu yang tepat, tiba-tiba Ibra datang menolongnya dan menyuruh orang-orang itu pergi meninggalkan Ical. Mau jadi jagoan lu semua, hah? Lawan gua sini, lawan gua, cari setara dong. Nah, karena Ical udah ketahuan bolos sekolah nih, Ibra pun langsung menginterogasinya. Dan ternyata alasannya adalah karena bapak sudah lama tidak memberinya uang untuk bayar ujian. Ical berkata di sekolah, gurunya sering sekali memojokkan Ical dan hal itulah yang membuatnya takut untuk pergi ke sekolah. Mendengar itu, Ibra pun merasa iba. Dia kemudian bilang bahwa Ical tidak perlu mengkhawatirkan itu lagi, karena besok dia akan memberinya uang untuk bayar ujian. Selain itu, Ibra juga memberikan nasihatnya, di mana ketika ada orang yang berani menghina Ical, Ical seharusnya jangan takut dan lawan saja, lalu jadilah pemberani seperti kakak-kakaknya. Lu gak boleh malu, kalau perlu lu lawan. Memenuhi perintah Pak Haji kemarin siang, Amar datang ke rumah Pak Haji. Dan ternyata Pak Haji ini ingin memberikan pekerjaan kepada Amar. Pak Haji ikut prihatin kalau seorang pemuda yang sehat dan kuat hanya jadi pengangguran. Maka dari itu dia menyuruh Amar untuk jadi sopir antar jemput anak-anak sekolah. Di malam harinya, Ibra menepati janji. Dia memberikan uang gajinya untuk Ical agar bocah itu bisa bayar biaya ujian. Tapi ketika pagi tiba, bapak malah mengembalikan uang tersebut dan menyuruh Ibra untuk menyimpannya saja atau untuk melanjutkan kuliahnya lagi karena tanggung jawab sekolah Ical adalah urusannya. Mendengar hal tersebut, Ibra pun semakin bertanya-tanya, kenapa bapak terlalu keras kepala? Padahal niatnya ini baik, ingin membantu perekonomian keluarga agar bapak tidak terlalu terbebani. Sampai di tempat kerja, seorang OB bernama Kang Acel menghampiri Pak Musa dan menyuruhnya untuk beristirahat saja daripada ketahuan bos karena bekerja dalam keadaan sakit. Di sini Pak Musa menegaskan kalau dirinya itu baik-baik saja. Cuman yang jadi masalah adalah Komar ternyata sengaja memasukkan adiknya untuk jadi satpam juga. Dan mungkin itulah upaya dia agar Pak Musa segera dipecat dari pekerjaannya. Sepulang bekerja, keadaan Pak Musa pun semakin tidak karuan, tapi dia selalu bersikap baik-baik saja di depan anak-anaknya. Bahkan Ibra baru mengetahui tentang keadaan bapaknya sendiri dari Jamila, dan Jamila mendengar kabar itu dari tetangganya yang tak lain adalah Kang Acel. Jamila bilang Pak Musa sakit keras dan kemungkinan dia udah dipecat dari pekerjaannya. Maka dari itu Ibra sebagai anak pertama harus bisa memberikan perhatian kepada bapaknya agar Pak Musa tidak perlu bekerja lagi. Setelah mendengar kabar sang bapak semalam, esok paginya Ibra diam-diam mengikuti Pak Musa dari belakang. Dan saat sampai di jalan raya, ternyata memang benar Pak Musa tidak berangkat bekerja, melainkan hanya duduk dalam waktu yang lama sampai sore menjelang. Mengetahui kenyataan ini, Ibra pun semakin merasa gagal menjadi seorang anak. Dia tidak bisa menjadi anak pertama yang bisa dibanggakan ataupun bisa membantu bapaknya sendiri. Tapi berkat kehadiran Jamila, Ibra berjanji akan berusaha lebih keras lagi agar semua orang yang disayanginya bisa bahagia. Suatu hari ketika Ical akan berangkat sekolah, dia menemukan bapaknya sudah pingsan di kamarnya. Dengan cepat, Ibra segera membawa Pak Musa ke rumah sakit. Dan diketahuilah bahwa Pak Musa mengalami gangguan pada paru-parunya. Cuman karena keterbatasan biaya, Pak Musa pun tidak bisa mendapatkan perawatan lebih lanjut dan terpaksa rawat jalan di rumah. Sampai di rumah, Ibra, Elzan, dan Amar mulai memikirkan bagaimana caranya mencari uang untuk biaya rumah sakit. Lalu di saat mereka lagi liar-liarnya, Ical yang khawatir tentang keadaan bapak justru membuat situasi semakin panas dengan berkata bahwa semua ini gara-gara kakak-kakaknya yang tidak pernah peduli dengan bapak hingga akhirnya bapak sakit keras seperti ini.
Tidak punya cara untuk mendapatkan uang, Ibra terpaksa mendatangi bosnya untuk meminjam uang. Tapi bukannya diberi, bosnya malah menghina Ibra. Dia juga menyuruh Ibra untuk membuat surat miskin agar mendapatkan fasilitas gratis dari rumah sakit. Dari masalah itu, Ibra pun mengumpulkan adik-adiknya dan juga Jamila, lalu mengajak mereka berunding untuk mencari cara lain. Nah, karena tidak ada cara baik untuk menyelesaikannya, Ibra dan kawan-kawan memilih untuk memakai cara kotor, yaitu meminta Jamila untuk menggoda pria-pria hidung belang di biliar bar dan mencuri dompet mereka. Namun ketika misi itu dimulai, Jamila ternyata tidak tahu bahwa targetnya adalah bos dari Ibra. Tidak ingin kekasihnya itu mendapatkan masalah, Ibra menyuruh Ammar dan Elzan untuk mengajak Jamila pergi. Dengan segala cara mereka pun mengajak Jamila pergi dari sana. Awalnya sih berhasil, tapi karena anak buah bos itu tahu bahwa Jamila udah nyopet, kekacauan pun akhirnya terjadi. Pertarungan tersebut untungnya berhasil dimenangkan oleh Ibra dan kawan-kawan. Mereka juga berhasil membawa kabur dompet milik bos, ditambah dompet dari Elzan yang entah ia copet dari mana. Cuman karena uang yang terkumpul belum cukup untuk biaya perawatan rumah sakit, Jamila menyuruh Ibra menggunakan uang itu untuk bertaruh pada pertandingannya besok. Karena kebetulan pertandingan itu cukup besar dan uang yang akan mereka dapatkan juga jauh lebih banyak. Melihat keadaan bapak semakin memburuk setiap harinya, Ibra mendatangi bank tempat kerja bapak, dan karena bapaknya itu sudah mengabdi selama 20 tahun, Ibra mencoba meminta pengertian atasannya agar bisa memberikan bantuan. Kalau nggak mau ngasih sih nggak apa-apa ya, tapi si atasannya ini malah membuat Ibra naik darah karena dia sudah merendahkan Pak Musa yang hanya seorang satpam. Tidak terima, Ibra berniat memberikan pelajaran tapi gagal karena dua satpam langsung menyeretnya keluar. Di sisi yang lain, bos pemilik kafe mengumpulkan semua karyawannya dan menginterogasi mereka tentang pencurian yang terjadi di kafenya beberapa hari yang lalu. Karena semua orang sudah membuktikan kalau bukan mereka yang melakukannya, Elzan pun akhirnya terpojok dan mengaku bahwa dirinya lah yang udah mencuri dompet pengunjung itu. Lalu karena bos sudah sangat kecewa, Elzan langsung dipecat saat itu juga. Dari kekacauan yang terjadi di bank tadi siang, bapak langsung meluncur untuk menjemput Ibra. Sudah jelas bahwa bapak sangat kecewa karena dia sudah membuat namanya tercoreng. Tapi karena hal ini Ibra lakukan demi kesembuhan bapak, Ibra berusaha menjelaskan semuanya walaupun alasannya tetap tidak diterima karena watak bapak yang sangat keras. Di tengah malam, Ibra yang belum tidur mendengar suara gaduh dari kamar, yang ternyata bapak jatuh dari tempat tidurnya. Awalnya bapak menolak bantuan Ibra karena ia merasa dirinya masih sanggup, tapi karena kenyataannya tidak, bapak pun akhirnya membiarkan Ibra untuk membantunya. Dari sini Ibra yakin bahwa waktu mereka tidak banyak. Maka dari itu, Ibra terpaksa mengajak Elzan dan juga Ammar untuk melakukan cara kotor, yaitu merampok bank tempat bapak bekerja, sekaligus melakukan balas dendam karena atasan bapak yang sudah menghina mereka. Awalnya Elzan menolak karena merampok bank bukan suatu hal yang mudah, tapi karena menurut Ibra lebih baik mereka mengambil resiko besar ini tapi mereka bisa mendapatkan uang yang banyak dalam waktu singkat ketimbang melihat bapak mati karena tidak punya biaya untuk berobat. Sebelum misi perampokan tiba, Ammar meminta izin Pak Haji untuk meminjam mobilnya. Di sini Ammar beralasan kalau mobil itu akan ia gunakan untuk mengantar bapak ke rumah sakit. Awalnya Pak Haji menolak karena mobil yang biasa digunakan untuk antar jemput itu akan dibawa ke bengkel. Tapi karena kasihan, dia pun menyuruh Ammar untuk membawa mobilnya yang lain dengan syarat harus hati-hati. Berhasil mendapatkan izin, Ammar langsung mencium tangan Pak Haji. Lalu setelahnya dia berpamitan dengan Asti. Ammar meminta maaf karena selama ini selalu menggoda Asti. Maka dari itu Ammar berkata bahwa setelah ini dirinya tidak akan menggoda Asti lagi. Dan untuk kenang-kenangan Ammar memberikan sebuah gelang yang ia buat sendiri. Ini buat Asti. Pada hari yang ditentukan, Ibra, Elzan, dan Ammar pergi menuju bank. Tapi baru OTW setengah jalan, mereka berhenti karena mendengar suara aneh dari bagasi, yang ternyata itu adalah Ical yang diam-diam bersembunyi. Jadi karena malam itu Ical tidak sengaja mendengar percakapan kakak-kakaknya, dia pun menjadi penasaran. Makanya Ical nekat diam-diam masuk ke bagasi untuk mencari tahu apa yang akan mereka lakukan.
Terpaksa membawa Ical karena tidak mungkin menurunkannya di tengah jalan, mereka kembali tancap gas menuju bank. Lalu setelah sampai, Ibra dan Amar menyuruh Ical untuk menunggu mereka di dalam mobil. Tidak hanya itu, Cok, karena selama ini mereka tidak pernah menunjukkan kasih sayang kepada Ical, Ibra dan Amar langsung mengucapkan maaf untuk pertama kalinya. Dengan keberanian yang sudah mereka kumpulkan dari hari-hari sebelumnya, perampokan pun akhirnya dimulai. Di sini, Ibra menyuruh Mbak Taylor untuk memasukkan semua uang yang ada ke dalam tas hitam, sedangkan Amar menyuruh yang lain menyerahkan HP agar tidak ada siapapun yang bisa menelpon polisi. Merasa uang yang didapat kurang banyak, Ibra menghampiri atasan yang kemarin sudah menghina bapaknya. Dia menodongkan pistol lalu menyuruh pria itu untuk memasukkan semua uang yang ada di brankas. Awalnya rencana itu berjalan dengan mulus, tapi tidak ketika seorang ibu-ibu mengaku terkena serangan jantung dan Elzan berniat untuk menolongnya. Di sini Elzan lolos dari tembakan pihak keamanan, tapi ketika Amar ingin menyelamatkan bayi dari situasi berbahaya ini, Amar terkena tembakan itu hingga situasi pun mulai chaos. Melihat kakaknya terluka, Elzan yang tidak terima langsung menghajar satpam itu. Tapi sialnya, karena tidak melihat situasi, Elzan pun ikut tertembak juga sampai setelahnya Ibra datang untuk menolong mereka. Dalam keadaan terluka, Elzan menghampiri Ibra dan menyuruhnya untuk segera pergi sebelum polisi datang. Tentu saja Ibra tidak tega untuk melakukan itu, apalagi melihat Ical datang sambil menangisi kedua kakaknya yang terluka. Namun karena Elzan terus membujuknya dan bapak harus segera dibawa ke rumah sakit, Ibra pun mengajak Ical pergi dari tempat tersebut. Dengan perasaan kalut luar biasa, Ical dan Ibra membawa bapak ke rumah sakit dan dia memberikan seluruh uang curian kepada pihak administrasi dan meminta mereka agar memberikan perawatan terbaik untuk bapak. Sementara di bank tempat bapak bekerja, polisi berdatangan untuk membawa Elzan dan juga Amar ke kantor polisi. Setelah memastikan bapaknya sudah mendapatkan perawatan, Ibra pamit kepada Ical untuk menyelesaikan tugasnya yang lain. Sebelum itu, ia juga memberikan pesan kepada Ical agar Ical selalu menjadi anak yang baik, anak yang bisa menjaga dirinya, yang bisa menjaga bapak, dan juga menjadi kebanggaan keluarga. Ternyata tugas terakhir Ibra adalah menemui Jamila, dan dengan luka yang ada di perutnya karena penyerangan tadi, Ibra pun memeluk Jamila untuk meminta maaf. Di sini Ibra tidak sanggup mengatakan isi hatinya lebih banyak, tapi intinya dia sudah melunasi janjinya untuk menemui Jamila setelah misi ini selesai, dan setelahnya Ibra pun meninggal di pelukan Jamila. 1 bulan berlalu setelah Pak Musa pulih dari sakitnya, beliau melakukan wawancara mengenai kasus perampokan yang dilakukan oleh anak-anaknya. Pak Musa menegaskan bahwa hal ini tidak bisa dibenarkan, walaupun apa yang mereka lakukan hanya untuk kebaikan Pak Musa sendiri. Pak Musa juga kemudian mengungkapkan rasa penyesalannya, di mana Pak Musa tidak pernah bisa menunjukkan rasa kasih sayangnya kepada anak-anak, hingga akhirnya hal seperti ini bisa terjadi. Dan film pun berakhir.